Yang dimaksud dengan pengawasan platform digital itu platformnya sebenarnya. Gitu ya, perusahaannya. Ya. Mana mungkin KPI itu mengawasi jutaan, puluhan jutaan konten kreator. Ini ya podcast baru satu gitu kan. Di berita itu justru berdasarkan laporan tahunan KPI Pusat itu yang paling banyak mendapatkan sanksi. Pemasang iklannya tinggi juga di situ. Paling tinggi justru. Ratingnya paling tinggi. Nah ini makanya lewat podcastnya IAS ini kita berharap masyarakat juga ya lebih cerdas dalam nonton nonton tayangan. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di YS Podcast. Tamu spesial kali ini Komisioner KPI Pusat, ada Bang Amin Sabana. Assalamualaikum Bang Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya ke YS Podcast yang terkenal itu ya. Masya Allah. Mantap. Sudah lama sebetulnya janjian, udah beberapa kali, namun ada saja. Memang rezekinya kali ini. Bang Amin, luar biasa kegiatan di sini. Wah, membawa delegasi besar juga ya. Tapi kita akan bahas yang giat-giat di KPI. Siap. Di KPI sekarang ini kan masa-masa transisi digital udah nih. Udah lewat. Terus kalau kita bicara konvergensi sudah lama. Nah sekarang ini sebetulnya ritmenya kalau dengan Komdigi. Komdigi. Bagaimana posisi KPI di Komdigi ini, Bang Amin? Waduh, itu yang harus dipastikan secara nomenklatur dan SOTK-nya ya. Karena baru minggu lalu kita diundang oleh Komdigi untuk pelantikan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Kementerian Digital dan Komunikasi. Komunikasi dan digital. Ya. Jadi ada kemungkinan kita ini yang berdasarkan informasi saya terima ada di bawah Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media KPM. Kalau dulu kan Direktorat Jenderal Penyiaran ya. Iya, penyiaran. Oke, jadi sekarang di media lebih ini ya. Kita lagi menunggu untuk mendapatkan kepastiannya dari Komdigi gitu. Tapi Komdigi ini kan seperti diamanatkan dalam Astacita Presiden. Prioritasnya adalah digitalisasi dan memerangi judol gitu ya. Oke, PR besar itu. Ternyata sampai bukan saja di kota, sampai desa-desa itu. Betul. Wah, ini jadi penyakit masyarakat baru. Kalau dulu sampai katanya lagunya Bang Roma itu. Judi katanya. Itu kan dulu hanya orang bermain ketemu. Jadi main judi itu ketemu. Nah, sekarang ini udah canggih, Bos. Udah canggih. Dari mana saja? Betul. Wah, ini termasuk yang jadi amanah besar ya. Ya, ke Komdigi. Ke Komdiginya ya. Kalau kita kan sebagai lembaga kuasinya Komdigi, ya tetap fokusnya di sektor penyiaran. Tapi bagaimana kita mensupport program prioritas Presiden melalui sektor penyiaran di bawah kuasinya Komdigi. Itu yang coba. Oke, kalau kita berbicara penyiaran saat ini, wah seperti apa nih bacaan KPI Pusat ini kan memasuki 2025 termasuk nih awal-awal pemerintahannya Prabowo Gibran. Nah ke depan KPI ini Bang Amin ini mau dibawa kemana nih sesuai amanatnya Bu Mutia ini? Ya kita harus optimis dong ya. Harus optimis. Pertama terkait dengan revisi Undang-Undang Penyiaran. Setelah mungkin 15 tahun kita advokasi gitu ya. Dengan adanya Ibu Mutia di Komdigi harapannya bisa juga lebih mendorong lagi revisi Undang-Undang Penyiaran ke depan gitu. Dan tentu juga dengan Komisi 1 di DPR RI yang kita lihat kan memang hampir 60% itu anggota dewan yang baru. Nah kita coba untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu yang di Komisi 1 DPR.
Syukur alhamdulillah terakhir pas kita RDP nih Mas Yusron itu ya mereka komit lah untuk juga mendorong kembali revisi undang-undang penyiaran di periode ini. Periode ini. Wow, ini semoga di periode ini goal. Karena ini usianya 20 tahunan ya, 22 ya. 23 tahun berarti. 23 tahun ya usia undang-undang penyiaran. 32 tahun 2002. Cukup panjang dan semoga nanti dengan menterinya yang begitu paham dengan penyiaran kan dari orang penyiaran kan. Semoga ini bisa lebih cepat menggolkan. Kita ke program KPI Pusat sekarang ini. Nah, apa nih program-program saat ini? Kalau di KPI Pusat ya. Oke, kalau di KPI Pusat ya sesuai dengan apa ya namanya PKPI kelembagaan itu kan kita dibagi ke dalam 3 bidang. Ada bidang kelembagaan, itu saya di bidang kelembagaan. Nanti secara khusus saya akan sampaikan program saya apa. Kemudian di bidang pengawasan isi siaran, PIS ya. Mas Yusron juga udah paham kan? Kemudian di bidang kebijakan dan struktur penyiaran. PKSP ya, PKSP. Nah, khusus di bidang kelembagaan di mana saya menjadi salah satu komisioner di sana, itu saya melakukan kegiatan yang fokusnya adalah riset, riset penyiaran. Ada yang disebut dengan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi IKPS TV. Tahun ini udah tahun ke-11 Mas Yusron, gitu ya, dengan hasil yang jadi referensi bagi lembaga penyiaran untuk mengevaluasi kualitas isi siaran mereka. Ada 8 kategori yang kita nilai ya untuk di televisi jaringan. Kategori talk show, berita, variety show, anak, religi, wisata budaya, sinetron dan infotainment. Nah, sayangnya 2 kategori dari awal sampai dengan terakhir itu masih tidak berkualitas, yaitu sinetron dan infotainment. Jadi 2 itu masih PR besar. Masih PR besar, tapi ya terakhir nih di 2024 kita melihat sudah ada sedikit lah apa namanya arah yang agak positif gitu ya. Meskipun masih belum berkualitas gitu, masih di bawah angka standar 3,00 gitu. Wow, ini jadi PR besar tapi ternyata pemasang iklannya tinggi juga di situ. Paling tinggi justru. Ratingnya paling tinggi. Nah, ini makanya lewat podcastnya YS ini kita berharap masyarakat juga ya lebih cerdas dalam nonton ya, nonton tayangan. Ya, jadi hukum ekonominya akhirnya kepake juga itu. Betul. Ya mau nggak mau tapi ya itu ya teman-teman lembaga penyiaran juga menyampaikan itu masih diminati oleh penonton kita. Ini kayak apa namanya telur sama ayam gitu kan. Mana dulu yang harus dibenerin gitu kan. Gitu. Ya mau nggak mau ya kita juga berkomunikasi dengan lembaga penyiaran untuk menyampaikan hasilnya. Kemudian kita juga edukasi masyarakatnya. Gitu. Ini kan mengambil peran di bagian literasi ya. Kalau dulu ada program literasi 1 juta pemirsa. Artinya ini memang tidak bisa juga kita salahkan sepenuhnya kepada lembaga penyiaran ya. Karena memproduksi sebuah program itu pasti mereka riset. Mana yang disukai masyarakat, mana yang banyak menghasilkan cuan karena mereka bisnis. Nah, tapi ternyata yang ditemukan oleh KPI agak terbalik juga ya. Artinya program yang justru indeksnya lebih rendah ya, itu malah banyak disukai masyarakat. Ini tantangan ke depan sangat luar biasa nih Pak Amin. Iya, anomali maksud saya. Salah satu program yang dianggap berkualitas itu berita. Ya. Tetapi sepanjang 2023 dan 2024 berita itu justru berdasarkan laporan tahunan KPI Pusat itu yang paling banyak mendapatkan sanksi dari KPI Pusat. Ya sinetron ada, tapi nggak sebanyak berita. Ya, jadi ya itu adalah bentuk anomali yang terjadi bahwa penilaian dengan konten yang diproduksi oleh teman-teman lembaga penyiaran itu nggak selalu berbanding lurus, gitu. Jadi secara indeks dia ini
baik kan? Baik, tapi justru kenapa paling banyak mendapatkan peringatan dari KPI Pusat? Wah, anomali yang sangat luar biasa ini. Makanya ini di satu sisi disenangi masyarakat, betul, ini berkualitas, iya. Tapi ternyata banyak pelanggaran. Ya, karena kan memang indikatornya yang harus kita lihat ya. Kita kan punya rambu yang dikenal dengan pedoman perilaku penyiaran standar program siaran, P3 SPS-nya. Nah, itu yang dijadikan aturan untuk bisa menilai ya salah satunya adalah konten berita tadi gitu. Oke, wow, temuan yang sangat luar biasa. Nih saya tertarik ke indeksnya ini karena kita sama-sama di program studi. Kalau saya di KPI ya, Komunikasi Penyiaran Islam. Ya, kita sama-sama di prodi komunikasi. Nah, ini melihat antara keinginan kampus, artinya secara akademis, sebetulnya melihat penyiaran ini sampai saat ini kan masih menjadi sebuah ini harus dipengaruhi dengan cukup bagus karena disitulah kita bisa menemukan penonton yang cerdas, tentu akan memilih tontonan yang bagus. Nah, harapannya kenapa kalau saya ini sebagai orang tua nih Bang Amin nih, lebih percaya menyerahkan remote TV daripada smartphone terhadap anak-anak. Jadi ada kepercayaan bahwa TV masih bisa lebih dipercaya untuk tontonan yang bisa menjadi tuntunan. Inilah. Nah, Bang Amin, kalau kita melihat antusiasme sebagai penelitiannya nih di kampus nih, masih tren kah penelitian penyiaran ini? Iya, kalau kita lihat di konteks Indonesia ya, justru isu penyiaran itu memiliki kurang lebih nasib yang hampir sama gitu ya, dengan realitas industri di lapangannya ya, dengan konteks akademis ya. Dalam hal ini adalah penelitian tadi gitu. Betul. Karena apa? Karena banyak dosen-dosen, mahasiswa, bimbingan saya gitu ya. Saya juga masih menerima bimbingan mahasiswa S1 gitu. Itu banyak yang mengambil tema-tema terkait dengan platform digital gitu. Media sosial, OTT misalnya gitu. Dibandingkan dengan televisi dan radio gitu. Nah, begitu juga para dosen sebenarnya. Nah, ini yang saya sering sampaikan kepada teman-teman perguruan tinggi untuk juga mendorong mahasiswa dalam tridharma perguruan tingginya, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, kembali ke sektor yang memang secara regulasi itu lebih jelas gitu. Kalau media sosial, new media, OTT itu kan kayak hutan belantara. Asli nggak ada aturan di situ. Aturannya ada, tapi yang lembaga yang mengawasinya itu yang nggak ada kan. Sementara kan kalau penyiaran itu begitu ketat diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Betul. Nah, hal lain yang menurut saya juga fenomena menarik. Kalau dulu waktu saya nih di kuliah S1, salah satu cita-cita terbesar saya adalah bekerja di stasiun televisi. Gitu, ataupun penyiar radio. Itu saya serius pengen gitu. Sekarang ketika saya ke berbagai kampus, saya tanya mahasiswa, apakah ada yang mau bekerja di industri penyiaran? Itu mungkin hanya 10%. Sisanya pengen jadi content creator kayak Mas Yusron. PR bersama ini. Nah, tapi saya coba untuk mengembalikan spirit di mana masa kemasan lembaga penyiaran gitu ya. Dengan khususnya di di kampus tempat saya juga mengabdi gitu ya. Untuk mereka kembali menonton, kemudian mengkaji tayangan-tayangan ada di televisi dan di radio gitu. Nah, ini yang sebenarnya upaya yang bisa kita lakukan secara bersama ya. Baik itu di KPI-nya maupun di perguruan tinggi gitu. Jadi sinergi yang sangat luar biasa sebetulnya harapannya. Antara KPI yang memiliki sebagai regulator ya. Kemudian kampus nih bagian akademik yang mempersiapkan SDM bidang penyiaran. Wow, Bang Amin, melihat ke depan ini tantangan terbesar kita mungkin karena memang new media ini ya.
belum ada lembaga yang secara khusus ya diberi tugas mengawasinya. Sementara yang paling riang gembira adalah justru di situ. Terutama di daerah. Ini saya yang di daerah nih. Ternyata teman-teman konten kreator riang gembira dan cuan. Nah, itu maksudnya. Riang gembiranya itu setelah mereka gajian, ternyata kita dapat cuan dari konten kreator gitu. Nah, inilah yang menjadi apa ya? Sebetulnya ya saya nggak tahu ya kalau ke depan jadi fenomena gunung es juga. Artinya yang kejadian-kejadian sedikit ya kan, mereka kan kalau ada yang berkeberatan terhadap konten kan, mereka itu hanya undang-undang ITE kan. Hanya di situ. Sementara parah juga sebetulnya kalau teman-teman konten kreator sampai melanggar itu. Berarti di situ tidak apa ya, kurangnya pengetahuan terkait itu. Nah, ke depan ini Bang Amin nih, ada nggak sinergi-sinergi kampus yang melibatkan ke depan lebih ke edukasi ke konten kreator? Atau kalau nggak salah dulu KPI sebetulnya pernah mengundang beberapa konten kreator besar gitu. Dan sempat heboh ya. Heboh juga itu. Dikiranya nanti KPU mengawasi teman-teman konten kreator. Sudah keberatan aja teman-teman konten kreator gitu. Ya ini yang harus diluruskan sebenarnya kepada konten kreator ya. Dimana kan mereka takut seakan-akan KPI mengawasi akun per akun konten kreator gitu ya. Padahal kan KPI itu secara regulasi mengawasi lembaganya gitu ya. Kalau di televisi ya juga mengawasi programnya. Yang dimaksud dengan pengawasan platform digital itu platformnya sebenarnya. Gitu ya, perusahaannya. Ya. Mana mungkin KPI itu mengawasi jutaan, puluhan jutaan konten kreator. Ini ya podcast baru satu gitu kan. Di Lombok saya yakin banyak konten kreator yang luar biasa gitu. Jadi yang justru kita lindungi adalah kepentingan publiknya ya melalui si platform digital. Agar mereka juga bertanggung jawab sama seperti halnya lembaga penyiaran televisi dan radio bertanggung jawab kepada publik gitu ya. Dan ini juga sebenarnya melindungi justru konten kreatornya. Khususnya konten kreator yang masih amatir gitu ya, agar ketika ada satu hal yang punya potensi untuk mempersekusi mereka itu dilindungi oleh undang-undang gitu loh. Kalau saat ini kan ya mereka justru yang bisa dipersekusi gitu ya. Karena nggak ada perlindungan sama sekali gitu. Sementara si pemilik platformnya itu ya mereka lepas tangan gitu kan. Gitu. Nah, sementara kalau konten kreator yang besar ya mereka sudah steady, sudah stabil gitu kan secara ini. Jadi itu kekeliruan yang harus diluruskan gitu loh, bahwa yang diverifikasi itu maksudnya adalah platformnya. bukan konten kreatornya. Sudah jelas ya, jadi jangan takut para konten kreator. Bukan akun per akun yang akan diurus, tapi ini adalah payung besarnya siapa yang memiliki platform itu ya. Betul. Wow, Bang Amin, kalau ke depan kita melihat potensi konten kreator yang cukup besar ya. Kalau pengawasan platform saya rasa sudah jelas juga ya, yang sudah dilakukan di pusat. Nah, kalau kita berbicara daerah nih, seperti apa sebetulnya keberpihakan? Wah, keberpihakan terhadap penyiaran di daerah nih. Boleh nggak di? Iya, kita sih berharap di lokal itu kan juga dimandatkan dalam undang-undang penyiaran. Ya. Konten lokal. 10%, kemudian juga bukan hanya 10% dari durasi dalam satu hari gitu ya, tapi juga diproduksi oleh orang lokal. Isinya adalah isi terkait dengan lokalitas gitu. Sehingga ini sebenarnya kalau kita lihat ya, semangatnya ini demokratisasi ada di sana ya, demokratisasi budaya, ekonomi itu ada di mandat yang 10% tadi gitu ya, yang harus dilakukan oleh TV terestrial ya. Kalau TV lokal udah pasti harus
dia otomatis konten lokal dong. Ngapain dia bikin konten di luar daerahnya sendiri gitu. Nah, itu yang ingin didorong agar ada keberimbangan ekonomi gitu ya. Kemudian pemajuan kebudayaan lokalnya, pelestarian. Jadi semangatnya, visinya justru ingin melindungi kearifan lokal gitu, dan juga sumber daya lokal yang ada di kita ini kan begitu kaya gitu loh. Sangat kaya. Tetapi sayangnya kita itu tidak tidak serius dalam mengelola kekayaan yang kita miliki. Nanti ketika sudah diklaim oleh negara lain budaya kita, baru kita bergerak gitu. Betul. Nah, sementara langkah-langkah untuk bisa menjaga itu yang harus ditingkatkan gitu ya. Karena kan demokrasi tadi yang saya bilang, demokratisasi budaya, ekonomi gitu, itu harus juga menjadi perhatian dari stakeholders daerah tersebut gitu. KPID itu hanya salah satu aja gitu ya, unsur masyarakat, anak muda, Gen Z gitu ya, Gen Alpha gitu. Jangan cuma nonton K-pop gitu kan, jangan cuma nonton drakor gitu ya, juga harus memproduksi justru konten-konten yang khas daerah itu ya. NTB, Lombok ini kan luar biasa. Wow, saatnya memang kalau sudah berpihak sebetulnya banyak juga efek terutama buat daerah ya. Jadi kalau ekonomi udah jelas akan nanti berdampak karena lebih banyak diekspos. Ya kalau kita berbicara keberpihakan, mudah-mudahan di revisi nanti banyak lagi menekan ini. Mudah-mudahan. Ya, Bang Amin, kalau giat-giat ke depan ini program KPI untuk tahun 2025 ini. Jadi kan setiap komisioner pasti berharap punya legacy yang baik, ya kan? Betul. Untuk bisa dilihat oleh publik bahwa kita bekerja, termasuk saya. Jadi di awal itu selain saya melanjutkan IKPS TV, saya ingin mengembangkan IKPS TV itu menjadi IP, Indeks Penyiaran Indonesia. Jadi kalau IKPS TV itu hanya kualitas konten, maka IP ini nanti Indeks Penyiaran Indonesia selain kualitas konten juga melihat lembaga penyiarannya gitu ya, secara manajemen gitu ya. Dan ini akan kita mulai di 2025. Di semester kedua ini pilot testnya akan kita mencoba melibatkan teman-teman KPID gitu untuk melakukan pilot test dulu. Nah, nanti di 2026 baru kita akan secara penuh. Nah, itu IP ya. Kemudian saya juga mengembangkan beberapa program baru yang kalau menurut saya sih yang juga sangat berdampak itu program namanya film radio. Jadi saya memberikan ruang bagi teman-teman disabilitas, khususnya disabilitas netra, mengakses konten-konten penyiaran yang accessible buat mereka. Jadi film kita putar di radio gitu. Tapi film yang dia sudah dilengkapi dengan audio description. Kalau di Amerika audio description ini sudah menjadi suatu kesadaran bagi sinias di sana, luar negeri ya, gitu udah gelombangnya itu udah cukup signifikan gitu. Nah, itu saya bawa tapi bukan disiarkan di bioskop, disiarkan di radio. Dan ini saya udah coba riset nih, Mas Yusron. Ini mungkin satu-satunya di dunia program film radio ini. Gitu. Jadi saya sangat senang sekali setelah setahun ini dilakukan bekerja sama dengan RRI dan Minikino. Itu respon dari teman-teman komunitas disabilitas, kemudian non disabilitas. Terakhir kita bikin acara puncak Hari Disabilitas Internasional di Desember tahun lalu. Responnya sangat luar biasa gitu loh. Teman-teman disabilitas itu komunitasnya itu memberikan apresiasi lah ya. Nah, itu yang film radio. Kemudian saya juga mencoba untuk membangun, ini kan kita ngomongin sektor penyiaran, bukan hanya terjadi di Indonesia, ya, di region yang lebih luas, misalnya ASEAN. Itu kita semestinya juga ada pembelajaran di sana, transfer of knowledge-nya masing-masing.
Makanya saya bikin forum regulator penyiaran. Itu sudah saya inisiasi tahun kemarin dengan membuat webinar. Ya. Kemudian nanti di 2025 ini kita akan membuat workshop integrasi AI di sektor penyiaran di level ASEAN gitu. Jadi itu yang coba saya bangun untuk networking KPI. Kalau menurut saya juga penting ya. Betul. Bagi KPI untuk bisa belajar. Ya juga kita bisa belajar bagaimana sih di konteks global terkait dengan regulasi penyiaran, sehingga bisa juga memberikan masukan kepada Komisi 1 dan Komdigi gitu. Betul. Gitu. Nah itu yang coba saya lakukan, IP, film radio, dan juga networking regulator penyiaran ASEAN. Wow, keren nih. Mudah-mudahan bisa berjalan semua Bang Amin. Karena semuanya adalah menumbuhkan sektor penyiaran. Ya, yang lebih kuat. Yang lebih kuat lagi. Artinya tadi juga untuk teman-teman disabilitas, wah itu sebetulnya kita ketinggalan dari negara-negara luar ya. Betul. Ya, jadi kita yang belum banyak berpihak sebetulnya. Betul. Kalau yang tampil di layar kan sudah cukup lama. Tapi ini sebuah terobosan film di radio. Wow, ini butuh tenaga super ini. Karena akan apabila dibawa ke daerah-daerah juga ya. Mudah-mudahan dengan RRI juga yang berada di seluruh wilayah NKRI ini bisa lebih cepat. Itu disiarkan secara nasional. RRI nasional. Wow, RRI ya nasional. Ini akan lebih dahsyat lagi Bang Amin. Karena pendengar RRI kita tuh masih segmented banget ya. Betul. Oke, Bang Amin, wah pembicaraan sangat luar biasa. Wah, apalagi yang ingin disampaikan, silahkan. Saya sangat berterima kasih diundang oleh Yes Podcast ini. Saya yang terima kasih sudah saya culik waktunya. Ingat loh, saya culik betul waktunya ini. Ya semoga kita semua bisa saling berkontribusi dengan hadir di podcast YS ini. Tentu menjadi saluran yang sangat penting untuk berbagi cerita, untuk saling inspirasi. Wow, mantap. Ya kan? Termasuk terkait dengan bagaimana kondisi sektor penyiaran saat ini, bagaimana kita bisa membangun ekosistem penyiaran bersama-sama, khususnya di konteks Nusa Tenggara Barat gitu ya. Kolaborasi penting ya. Kayak misalnya kan saat ini contoh yang sangat bagus gitu ya. Komisi Penyiaran Indonesia bersinergi dengan konten kreator. Jadi kita sebenarnya harusnya saling support, ya harus kan? Dong. Bukan saling bermusuhan gitu ya. Gitu. Jadi dengan sama-sama saling menguatkan gitu. Tentu kita nanti akan bisa mewujudkan sektor penyiaran yang lebih kuat, sektor digital yang juga lebih mencerahkan gitu ya bagi masyarakat gitu ya, sehingga kita bisa sama-sama melindungi kepentingan publik. Oke, kata kuncinya melindungi kepentingan publik. Apapun yang dilakukan, KPI mengambil perannya di KPI. Jadi di wilayah penyiaran. Nah, bagi konten kreator juga tadi disentil juga nih. Hadirkan dong konten-konten berkualitas yang mengedukasi, bukan lagi mendukung judol hoax ya. Oke, terima kasih Bang Amin. Terima kasih. Saya Sandra waktunya untuk Yes Podcast. Semoga ini bisa menjadi cerita inspiratif untuk masyarakat kita dimanapun berada. Oke, karena ini saya taruh di YouTube dan beberapa media sosial lainnya. Sekian per obrolan saya dengan Bang Amin. Semoga bisa menjadi ilmu yang kita bisa bawa untuk anak-anak kita ke depan, bahwa produksi konten itu harus membawa kemaslahatan untuk masyarakat, kata Bang Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.